Selamat pagi kepada rekan-rekan pembelajar akademis dan praktisi dimanapun Anda berada. Selamat datang di program Bedah Tuntas Materi Ekonomi Peradaban. Hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan intelektual yang sangat krusial. Kita hanya akan membicarakan rumusan matematika ekonomi yang kaku, atau sekedar melihat grafik naik turunnya harga saham di papan bursa kontemporer yang sering kali semua. Lebih dalam dari itu, kita akan membedah jiwa dan ideologi yang menggerakkan bagaimana manusia di planet bumi ini bertahan hidup, mengalokasikan sumber daya yang terbatas, serta bagaimana mereka mendistribusikan kekayaan. Mengacu secara konversif pada peta konsep yang tertera pada dokumen, perbandingan sistem ekonomi dan ciri utama ekonomi syariah. Kita akan membaginya ke dalam 4 pilar pembahasan utama yang tersusun secara runut dan sistematis. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Kita akan menganalisis genetika dan determinan apa saja yang memaksa sebuah negara memilih jalan ekonominya. Ragam sistem ekonomi dunia. 2. Ragam sistem ekonomi dunia. Kita akan memetakan peta geopolitik ekonomi global melalui tipologi sistem eksis. Dan yang ketiga, perbandingan prinsip antara ekonomi kapitalis, sosialis, dan Islam. Sebuah debat tripartit ideologis untuk melihat di mana letak benturan sains dan nilai dari masing-masing sistem. Dan yang keempat, prinsip dan ciri utama ekonomi syariah. Kita meneliti secara radikal mengapa ekonomi syariah bukan sekedar label agama, melainkan sebuah aksioma independen yang membawa keadilan universal. Mari kita siapkan catatan, jernihkan pikiran, lalu kita mulai pembahasan pilar pertama. Rekan-rekan sekalian, sebuah sistem ekonomi tidak pernah lahir dari ruang hampa udara. Ia tidak muncul karena kebetulan atau karena para pemimpin negara berkumpul lalu melempar dadu. Melalui lensa ekonomi politik atau political economy, kita tahu bahwa arsitektur ekonomi satu bangsa adalah cerminan dari pergulatan sejarah, budaya,
dan cita-cita leluhur mereka. Ada 5 faktor utama yang bertindak sebagai determinan pembentuk sistem ekonomi suatu negara. A. Filsafat dan ideologi dasar negara. Falsafah atau pandangan hidup bangsa adalah cetak biru atau blueprint. Pertama, jika sebuah negara mengadopsi paham yang mendewakan kebebasan individu secara mutlak atau liberalisme, maka secara otomatis sistem ekonominya akan bermutasi menjadi kapitalisme pasar bebas. Sebaliknya, jika kolektivisme atau rasa kebersamaan mutlak yang dijadikan panglima, maka hak individu akan direndam, melahirkan sistem ekonomi komando yang sosialis. Di Indonesia sendiri, falsafah Pancasila melahirkan tatanan unik yang kita kenal sebagai sistem ekonomi Pancasila. Sebuah sistem yang mencoba mengawinkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstelasi politik dan struktur kekuasaan. Ekonomi dan politik adalah dua variabel yang terikat dalam satu ikatan yang tak terpisahkan. Ketika kekuasaan politik berpusat pada satu tangan yang otoriter, maka kebijakan ekonomi akan bersifat sentralistik, penuh intervensi, dan mendikte dari atas ke bawah atau top down. Namun, apabila iklim politik demokratis, negara biasanya hanya bertindak sebagai wasit, sementara para pemain di sektor swasta diberikan kebebasan masif untuk berinovasi. Sementara pemain di sektor swasta diberikan kebebasan masif untuk berinovasi dan berkontrak. C. Kepemilikan faktor produksi dan ketersediaan sumber daya alam. Kondisi geografis dan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi suatu negara sangat mendikte bagaimana ekonomi mereka dikelola. Negara yang memiliki kelimpahan minyak bumi atau mineral strategis seringkali memiliki BUMN yang sangat kuat karena negara berkepentingan langsung untuk mengamankan aset. Dari eksploitasi pihak asing. Kelangkaan atau kelimpahan inilah yang memaksakan lahirnya regulasi proteksionisme
Zionisme atau justru pasar terbuka. D. Trajektori sejarah dan evaluasi budaya. Sejarah sebuah bangsa membentuk karakter psikologis masyarakatnya. Negara-negara yang memiliki trauma historis akibat dijajah secara ekonomi atau bisa disebut dieksploitasi sumber dayanya oleh bangsa lain cenderung memiliki sentimen nasionalisme ekonomi yang sangat protektif setelah mereka merdeka. Selain itu, nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan etos kerja lokal juga memengaruhi bagaimana masyarakat bertransaksi, memandang utang, dan mengumpulkan kekayaan. Faktor demografi dan kondisi geografis. Jumlah penduduk, tingkat pendidikan, struktur usia, apakah didominasi usia produktif atau lansia, serta bentuk wilayah. Apakah negara kepulauan atau daratan luas menentukan efisiensi distribusi barang. Kondisi-kondisi fisik inilah yang memaksakan sebuah pemerintahan merancang sistem ekonomi yang paling masuk akal agar seluruh rakyatnya tidak mengalami kelaparan. Sebagai wujud konkret dari interaksi berbagai faktor pembentuk di atas, sejarah peradaban mencatat lainnya 4 ragam sistem ekonomi yang dipraktikkan oleh berbagai negara di dunia. Mari kita bedah satu persatu secara komparatif. A. Sistem ekonomi tradisional atau substansi berbasis adat. Ini adalah sistem ekonomi yang paling komunal dan bersahaja. Pada umumnya dijalankan oleh masyarakat purba atau komunitas adat yang masih terisolasi. Mekanisme operasionalnya, aktivitas ekonomi di luar diatur sepenuhnya oleh tradisi turun-temurun.
Belum ada spesialis kerja modern. Jika ayah seorang nelayan, anak kemungkinan besar menjadi nelayan. Sistem transaksionalnya mengandalkan barter karena instrumen uang belum tercipta atau belum diakui secara luas. Kelebihannya tingkat stres sosial sangat rendah. Tidak ada eksploitasi kelas, dan hubungan antar masyarakat sangat harmonis karena alam dijaga dengan penuh kearifan lokal. Kekurangan: pertumbuhan ekonomi mandek, teknologi tidak berkembang, dan masyarakat sangat rentan jatuh ke dalam kelaparan massal jika terjadi bencana alam atau gagal panen, karena tidak adanya surplus produksi. B. Sistem ekonomi pasar atau liberal atau kapitalis, daulat pasar bebas. Sistem ini lahir sebagai pemberontakan terhadap feodalisme di Eropa, yang kemudian dipopulerkan oleh Adam Smith melalui gagasan tentang tangan-tangan gaib. Mekanisme operasional: negara dilarang keras ikut campur dalam urusan pasar. Biarkan negara harga barang, upah buruh, dan keuntungan ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan. Hak milik pribadi atas faktor produksi seperti tanah dan praktik diakui secara absolut. Kelebihan: memacu daya kreatif, inovasi, dan etos kerja yang luar biasa tinggi karena setiap orang berlomba-lomba mencari keuntungan pribadi maksimal. Efisiensi alokasi sumber daya dalam jangka pendek sangat tinggi. Kekurangan: menghasilkan kesenjangan sosial yang sangat mengerikan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpinggirkan. Sistem ini melahirkan monopoli korporasi. Monopoli korporasi raksasa yang bisa mendikte negara, serta menciptakan siklus krisis ekonomi berkala akibat keserakahan spekulasi pasar. C.
Sistem ekonomi komando, terpusat atau sosialis, dan bisa juga disebut otoritas tunggal negara sebagai antitesis radikal dari kejamnya kapitalisme abad ke-19. Karl Marx mengonseptualisasikan sebuah sistem di mana negara mengambil alih seluruh kendali ekonomi dan kesetaraan. Mekanisme operasional. Hak milik pribadi atas alat-alat produksi dihapuskan. Semua pabrik, tanah, dan mesin adalah milik kolektif yang dikelola negara. Pemerintah pusat memutuskan secara mutlak apa jenis barang yang harus dibuat. Berapa jumlahnya, siapa yang harus mengerjakannya. Dan berapa harga jual pasar, dan berapa harga jualnya di pasar. Kelebihan, kesenjangan pendapat dapat diminimalisir secara ekstrim. Kebutuhan dasar seperti kesehatan dijamin. Kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan dijamin oleh negara, dan pemerintah memiliki kontrol penuh untuk mencegah pengangguran. Kekurangan, memastikan inisiatif dan daya kreasi individu karena bekerja gelap atau malas. Upah yang diterima cenderung sama. Birokrasi menjadi sangat gemuk dan tidak efisiensi, yang pada akhirnya seringkali berujung pada kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok di pasar karena salah perencanaan dari pusat. D. Sistem ekonomi campuran atau mixed economy. Jalan tengah pragmatis. Sadar bahwa kapitalisme murni terlalu kejam. Dan sosialisme murni terlalu mengekang. Mayoritas negara modern saat ini mengadopsi sistem ekonomi campuran. Mekanisme operasional. Sektor swasta diberikan kebebasan untuk menggerakkan roda bisnis dan berkompetisi di pasar bebas. Namun, pemerintah tetap hadir sebagai regulator yang kuat. Negara memegang kendali penuh atas sektor-sektor vital yang menguasai hajat hidup orang banyak.
seperti listrik, air, dan pertahanan, serta memungut pajak dari si kaya untuk disalurkan kembali dalam bentuk bantuan sosial kepada si miskin. Analisis tripartit ideologi ekonomi besar dunia untuk melihat perbedaan secara lebih tajam dan ilmiah. Mari kita lakukan untuk melihat secara lebih tajam dan ilmiah. Mari kita lakukan analisis komparatif instan terhadap 3 pilar ideologi ekonomi terbesar melalui parameter fundamental berikut. 1. Landasan epistemologi dan filosofis. Kapitalisme berakar pada filsafat sekularisme dan utilitarianisme atau hedonis, di mana materi dan kepuasan duniawi individu adalah tujuan tertinggi dari eksistensi manusia. Sosialisme berakar pada materialisme, dialektika historis yang memandang bahwa seluruh sejarah manusia adalah sejarah pertentangan kelas materi antar kaum borjuis atau pemilik modal. Dan kaum proletar atau buruh. Ekonomi Islam berakar pada wahyu transendental atau Al-Quran dan As-Sunnah yang dipadukan dengan jihad akal manusia. Memandang bahwa aspek material dan spiritual tidak boleh dipisahkan. Dua,
Status kepemilikan harta. Kapitalisme atau hak milik pribadi diakui mutlak tanpa batas. Bahkan jika individu tersebut ingin menimbun harta hingga memicu kelangkaan bagi orang lain. Sosialisme adalah hak pribadi diamputasi semua faktor produksi harus dikuasai secara kolektif oleh negara. Atas nama rakyat Indonesia atau seluruhnya. Ekonomi Islam adalah menerapkan sistem kepemilikan berjenjang, pemilik hakiki dan mutlak dari segala sesuatu di alam semesta ini. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah menerima hak milik relatif sebagai amanah atau truste. Titipan sementara yang cara perolehan dan pembelanjaannya terkait oleh aturan syariat. Tiga, orientasi dan visi utama. Kapitalisme merupakan memaksimalisir profit individu dan pertumbuhan ekonomi tanpa batas. Sosialisme, kesetaraan kelas sosial dan pemerataan hasil produksi secara paksa oleh negara. Ekonomi Islam mencapai falah, sebuah konsep kesejahteraan yang holistik mencakup kemakmuran material di dunia sekaligus kebahagiaan dan keselamatan spiritual di akhirat. Empat, jantung penggerak keuangan. Kapitalisme, instrumen bunga atau interest rate dan pasar spekulatif. Uang dipandang sebagai komoditas
yang bisa beranak pinak dengan sendirinya melalui faktor waktu. Ekonomi is sosialisme, distribusi, birokratis negara yang kaku, modal tidak boleh dikuasai oleh bank swasta. Ekonomi Islam atau sektor real dan bagi hasil. Uang hanyalah alat tukar dan penyimpanan nilai. Ia tidak boleh menghasilkan uang secara fasik. Jika tidak berputar langsung dalam bisnis real. Yang memiliki risiko nyata. Pilar 4 atau aksioma dan ciri utama ekonomi syariah. Kini, kita sampai pada puncak pembahasan kita yang paling krusial. Membedah anatomi internal dari ekonomi syariah. Banyak pengamat keliru menilai bahwa ekonomi syariah hanyalah ekonomi kapitalis. Yang ditempeli label halal atau sistem perbankan tanpa bunga belaka. Pandangan ini sangat reduksionis dan keliru. Ekonomi syariah adalah sebuah bangunan mazhab pemikiran yang mandiri, utuh, dan memiliki struktur aksioma yang sangat kuat. A. Pilar aksioma filosofis ekonomi syariah. Sistem ini digerakkan oleh 5 nilai universal yang saling mengunci satu sama lain. 1. Tauhid atau disebut keesaan transendental. Ini adalah pondasi dari segala pondasi. Ketika seorang pelaku ekonomi syariah menyadari bahwa Allah adalah pencipta dan pengawas tunggal,
maka ia tidak akan pernah berani melakukan penipuan, korupsi, atau manipulasi timbangan di pasar. Meskipun tidak ada aparat, penegak hukum yang melihatnya. Kesadaran teologis ini melahirkan self-invoking moral code. 2. ADL atau disebut keadilan hakiki. Keadilan dalam ekonomi syariah berarti tidak ada satu pihak pun yang boleh dizalimi atau menzalimi. Transaksi bisnis wajib didasarkan pada prinsip suka sama suka. Atau antradin minkum, tanpa adanya tekanan, paksaan, atau manipulasi informasi yang merugikan salah satu pihak. Tiga, nubuwah atau tiga bisnis profetik menjadikan kepribadian Rasulullah SAW sebagai standar operasional prosedur dalam berbisnis. Bisnis harus dijalankan dengan integritas tinggi atau siddiq, akuntabilitas yang dapat dipercaya atau amanah, transparansi informasi untuk mencegah asimetri atau tablik, serta kecerdasan manajerial yang profesional atau fatanah. 4. Khilafah atau tanggung jawab ekologis. Manusia diturunkan ke bumi bukan sebagai perusak atau pengeksploitasi alam demi keuntungan jangka pendek. Manusia adalah pengelola yang diberikan amanah untuk memakmurkan bumi. Oleh karena itu, investasi yang merusak ekosistem lingkungan
hidup, atau merusak moralitas publik, bertentangan dengan esensi kekhalifahan manusia. 5. Ma'ad eskatologi ekonomi. Kehidupan tidak berakhir di liang kubur. Setiap sen kekayaan yang didapatkan, dari mana sumbernya, dan dari mana ia dibelanjakan, seluruhnya akan diaudit secara linear dan transparan. Pengadilan akhirat dan transparan di pengadilan akhirat. Motif eskatologis ini mengubah orientasi pelaku ekonomi dari sekedar mengejar keuntungan finansial atau profit menjadi mengejar keberkahan atau barokah. B. Karakteristik operasional atau instrumen pembeda utama. Jika kita tidak melihat praktik real di lapangan, ekonomi syariah dapat langsung diidentifikasi melalui ciri-ciri operasionalnya yang sangat distinktif. Eradikasi riba secara mutlak. Dalam ekonomi syariah, riba dalam bentuk bunga bank konvensional yang bersifat flat maupun majemuk diharamkan secara total. Mengapa? Karena bunga menetapkan keuntungan pasti bagi pemilik modal di awal. Sementara pengusaha di sektor real harus menanggung seluruh resiko ketidakpastian bisnis sendirian. Sebagai solusinya, ekonomi syariah menetapkan sistem bagi hasil atau profit loss sharing melalui akad atau mudharabah atau musyarakah. Jika bisnis untung dinikmati bersama sesuai nisbah kesepakatan. Jika bisnis rugi bukan karena kelalaian, risiko kerugian ditanggung bersama secara adil. Eliminasi total terhadap gharar dan maisir. Gharar adalah ketidakpastian atau ambiguitas atau penipuan dalam akad. Misalnya, menjual buah yang masih berupa bunga di pohon dan menjual barang yang belum jelas spesifikasinya. Ekonomi syariah menuntut transparansi total agar tidak ada perselisihan di kemudian hari. Maisir adalah perjudian atau spekulasi murni. Ekonomi syariah larang keras transaksi keuangan yang tidak menciptakan nilai tambah nyata di sektor barang dan jasa, seperti transaksi derivatif kosmetik di pasar finansial
di mana satu pihak untung besar semata-mata di atas penderitaan kekalahan pihak lain. Optimalisasi keuangan sosial Islam atau JISWAP. Inilah pilar empati dari ekonomi syariah. Ketika kapitalisme membiarkan si miskin kalah berkompetensi dan kelaparan, dan sosialisme memaksa pemerataan lewat tangan besi negara. Ekonomi syariah mengalirkan kekayaan secara sistematik melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat bukan sekedar kedermawanan atau sukarela, melainkan kewajiban hukum yang mengikat bagi si kaya untuk membersihkan hartanya, yang kemudian disalurkan langsung sebagai jaring pengaman sosial. Bagi kelompok masyarakat rentan atau asnaf, efeknya uang tidak mengendap di tangan segelintir orang kaya saja, melainkan terus berputar di lapisan ekonomi bawah, atau bisa disebut trickle up effect. Filterisasi ketat produk halal atau toyib. Sistem ekonomi syariah menerapkan batasan moral yang tegas pada objek transaksi. Pembiayaan syariah tidak akan pernah mengalir ke industri minuman keras, prostitusi, judi, dan persenjataan ilegal, produk makanan, minuman yang merusak kesehatan, atau industri yang merusak tatanan sosial kemasyarakatan. Rekan-rekan sekalian, kita telah melakukan pembedahan yang sangat komprehensif, panjang dan mendalam terhadap diagram penting yang tertera pada dokumen tertera. Dan kita telah melihat bagaimana sistem-sistem ekonomi dunia berevolusi mencari format terbaiknya demi mensejahterakan manusia.
Kapitalisme memberikan kita pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi yang luar biasa. Namun, harus dibayar mahal dengan ketimpangan sosial yang ekstrim dan kerusakan lingkungan akibat keserakahan tanpa batas. Di sisi lain, sosialisme menawarkan impian kesetaraan yang indah. Namun dalam praktiknya seringkali berujung pada pemasungan kebebasan individu. Inefisiensi kronis dan keruntuhan sistemik akibat hilangnya motivasi manusia. Di tengah kebutuhan dua ideologi ekstrim tersebut, ekonomi syariah hadir sebagai sebuah alternatif tatanan dunia yang menawarkan solusi konferensi dan berkeadilan universal. Ia tidak melarang manusia menjadi kaya raya seperti halnya kapitalisme. Namun, ia mewajibkan si kaya untuk berbagi dan peduli melalui instrumen diswab. Ia mendambakan pemerataan dan keadilan sosial seperti halnya sosialisme. Namun dicapai bukan lewat pemaksaan negara, melainkan lewat kesadaran spiritualitas transendental bahwa harta adalah amanah Tuhan. Dengan menyatukan kebebasan pasar yang bertanggung jawab, etika promotif yang jujur, penghapusan eksploitasi bunga riba, serta penguatan sektor keuangan sosial, ekonomi syariah memproyeksikan sebuah masa depan peradaban yang seimbang, maju secara material dunia, namun tetap selamat dan berkah secara spiritual di akhirat. Sistem yang agung ini tidak akan pernah membawa dampak nyata jika hanya tersimpan rapi sebagai teori di lembaran buku atau materi dalam video ini. Tugas kita bersama-sama sebagai akademisi, praktisi, dan masyarakat luas adalah untuk mulai mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan ekonomi dari hal-hal terkecil dalam transaksi harian kita. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya, fokus dan ketahanan Anda dalam menyimak seluruh rangkaian pemaparan panjang ini dari awal hingga akhir. Semoga materi ini menjadi sumbangsih berharga bagi khazanah keilmuan kita semua. Saya pamit undur diri. Tetap kritis, terus belajar, dan mari kita bangun tatanan ekonomi dunia yang adil, transparan, dan membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta alam. Saya Solihuddin Munte dengan NIM 2303-210 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kawan-kawan yang telah menonton video saya di pembelajaran ekonomi syariah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.